Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa lagi dengan Ngopi. Bersama saya Asep Tapib di PJTP Jabar Pisan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat untuk semua waktu untuk kita semua ya. Di bulan Ramadan ini, untuk semua pemirsa yang ada di rumah maupun di perjalanan ataupun di mana yang menyaksikan siaran kami. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan mengisi Ramadan kita dengan ngobrol bersama seorang ustadz muda nih ya, orang ketua yayasan ya, yang membidangi urusan ibadah ya, terutama urusan haji dan umroh nih. Beliau adalah juga memimpin KBIH, yaitu di Yayasan Persaudaraan Haji Uswatun Hasanah di Kota Bandung ya. Beliau akan kita ajak ngobrol, menjadi teman kita ngobrol hari ini untuk mengisi waktu kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, ilmu-ilmu dan pengetahuan yang akan beliau sampaikan. Selamat berjumpa, Ustadz. Alhamdulillah. Sehat? Amin. Alhamdulillah. Oke. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Yayasan semakin oke? Subhanallah. Jemaah semakin banyak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan berkah semua. Jadi, Amin, 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 tentu amin. saja hari ini akan saya ngobrol ya. Saya ulik-ulik nanti saya tanya-tanya, tapi bukan interogasi ya. Bukan seperti di di asrama haji di sana diinterogasi oleh petugas, oleh askar. Oleh askar. Bukan ya. Jadi kita hanya ngulik saja apa yang ada kaitannya dengan tentu saja dengan Ramadan. Sehingga kita topiknya kali ini tentang Ramadan berbagi ya. Dan seterusnya nanti bisa dikembangkan lah. Bagaimana berbagi kebahagiaan untuk semua gitu, untuk sesama. Itu saya kira, dan silahkan disapa dulu, tentu saja ada pemirsa yang juga ingin berkenalan lebih jauh, silahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan. Tentunya semua umat Islam berupaya memaksimalkan, meningkatkan kualitas keimanan dan ibadahnya. Tentunya di bulan Ramadan ini tidak ada salahnya kita akan semakin intensif untuk menimba ilmu. Nah, mudah-mudahan hari ini dengan ngopi ini ilmu kita semakin bertambah dan tentu bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya judulnya Ngopi, Ngobrol Perkara Iman Islam. Betul sekali. Kita sekarang coba Islam itu tentang puasa ya. Ramadan kan salah satu rukun ya. Dan di sini dipantik nih dengan istilah Ramadan peduli. Nah, tentu saja peduli apa? Peduli apa? Kemudian berbaginya untuk sesama itu juga apa? Apa maksudnya ini? Nah, ini mungkin topik yang memang sangat menarik sekali ya, Pak. Ini program yayasan gitu? Mas. Jadi saya ikut yang dibagi gitu. Masya Allah ya. Ramadan memang identik ya, bahwa kita bisa memahami tentang banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, tentu kita di bulan Ramadan ini bukan hanya bulan menahan lapar. Kan biasanya menahan lapar, menahan haus ya. Tetapi Ramadan ini harus melatih kepekaan. Nah, ini kita menjadi peduli nih tadinya. Nggak pernah peduli jadi peduli. Ya. Yang lapar ikut rasakan lapar. Kalau mungkin gitu, kita makan tanpa bisa merasakan apakah orang lain ini makan juga sama dengan kita. Tapi di bulan Ramadan ini bagaimana kita menahan lapar, kita menahan haus dahaga ini. Maka bulan Ramadan ini sangat menjadi bulan yang peka terhadap sosial dan menumbuhkan rasa peduli. Nah, ini menumbuhkan rasa peduli. Jadi tumbuh pedulinya. Yang biasanya kita nggak peduli, ya jadi peduli sekarang. Nah, mungkin dari sini tema ini sangat menarik sebagai Ramadan peduli. Berbagi kebahagiaan untuk sesama. Maka ada kutipan ayat dalam surat Al-Imran ini, mungkin sedikit mengutip dalam ayat ini, yaitu kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ini jadi Ramadan ini memberi dampak kepada sesama. Artinya kita sendiri merasakan bahwa lapar yang kita rasakan ini juga harus dirasakan oleh orang lain. Kita bisa makan jika kita bisa merasakan apakah orang lain
merasakan kekenyangan itu sama dengan kita. Mungkin dari makan ini juga kita kadang-kadang lupa ya nikmat yang diberikan Allah. Ketika kita makan ini nikmat dan makan itu tidak nikmat nih Pak Asep. Ada yang makan itu mungkin dikasih sakit juga nggak nikmat Pak Asep. Nah ini di bulan Ramadan ini malah justru orang dari awal dia merasakan bahwa sahur dan kemudian berbuka juga dia merasakan ada dua kebahagiaan ketika sahur dan ketika berbuka. Itu kebahagiaan. Maka rasa peduli itu akan tumbuh dalam diri kita. Kalau kita mah puasa kan ada maghrib yang akan berbuka. Tapi kalau teman-teman kita yang bernasib kurang baik, mungkin nahan lapar itu bukan karena perintah puasa. Betul. Namun tidak ada yang beri makan, bisa berhari-hari. Iya, betul. Kalau mereka belum tahu kapan bukanya kan. Nah, kalau kita mah udah tahu maghrib akan buka, bahkan makannya sudah disiapkan. Menunya pun luar biasa kan. Iya, banyak pilihan ya. Iya, kalau hari biasa kan tidak ada yang nama cangkaleng. Malah kolak itu paling dicari ya. Iya, jadi macam-macam. Oke, jadi makna dan tujuan dari Ramadan Peduli itu sendiri apa? Mungkin yang kita harus mulai menjadi kaitan dengan Ramadan ini, peduli bahwa saudara-saudara kita yang saat ini menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mereka mengalami keterbatasan. Kita peduli kepada anak yatim, kita peduli kepada duafa, kita peduli kepada fakir miskin, para lansia, dan mereka diuji dengan berbagai kesulitan. Nah kita rasakan hari ini, apakah kesulitan itu sama dengan mereka yang saat ini harus kita peduli. Kita makan, apakah mereka makan? Anak yatim, para duafa, lansia, dan semuanya. Kapan kita peduli terhadap mereka? Oke, jadi contohnya Ramadan Peduli antaranya itu ya. Sebutkanlah kelompok-kelompok rentan tadi. Betul. Kita diberi kepedulian. Kalau selama ini mereka mungkin tidak berharap kapan lama waktu untuk mendapatkan sesuatu, misalnya makan saja mereka belum tentu kapan dapatnya. Kalau sekarang ya udah dijaminlah oleh kita yang memiliki keleluasaan makan ya. Betul jadi sekali, jadi contohnya peduli itu ya ke yatimnya, ke lansia ya. Termasuk juga peduli pada diri sendiri juga ya. Betul. Untuk menjaga jangan sampai kita terlanjur berbuat yang seperti hari-hari biasa sebelum puasa. Nah, mungkin gini Pak, sedikit bagi kita berbuka puasa itu makanan itu pasti ada, ya. Tapi pernahkah kita merasakan mereka ini ada makan atau enggak? Nah, itu. Makanya itulah kepedulian itu memunculkan hasrat untuk kemudian berbagi kebahagiaan. Betul sekali. Baik teman-teman, segmen 1 habis nampaknya waktunya, karena yang mau lewat sudah ngantri di pintu, maka silahkan yang lewat ya.